Bagaimana susunan pemerintahan masyarakat menurut ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran? Istilah masyarakat yang dimaksud dalam hal ini ialah orang-orang yang berada satu lingkungan hukum berbentuk negeri atau negara. Jadi bukanlah hanya sekelompok orang yang berada dalam bidang tertentu seperti petani, pedagang, pelajar, dan sebagainya. Mengenai pimpinan dalam masyarakat telah kita bicarakan pada video-video yang telah berlalu, bahwa orang harus memilih untuk jadi pimpinan ialah orang-orang yang beriman, cerdas, bijaksana, jujur, dan patuh menjalankan hukum yang diturunkan Allah sebagaimana maksud surat ke-5 ayat 55, surat ke-9 ayat 71, surat ke-49 ayat 13. Orang-orang inilah yang akan diangkat menjadi anggota pemerintahan negeri atau negara, baik sebagai pimpinan tertinggi maupun pimpinan departemen jawatan, kantor-kantor yang lebih rendah kedudukannya. Tentang susunan pemerintahan yang harus berlaku dalam masyarakat Islam ialah, dalam Islam hanyalah demokrasi yang diizinkan. Karenanya dalam masyarakat Islam tidak ada yang disebut otokrasi atau diktator, raja, ratu, dan sebagainya, yang sifatnya absolut. Semuanya adalah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat menurut hukum yang diridhoi oleh Allah. Pimpinan tertinggi sebagai kepala negara hanyalah Perdana Menteri ataupun Presiden yang dipilih oleh rakyat umum dengan pemilihan langsung, bebas, dan rahasia, bukan bertingkat. Buat partai, kali pemilihan umum yang sifatnya langsung, bebas, dan rahasia itu dilakukan untuk mewujudkan anggota-anggota Kongres oleh semua rakyat yang normal, dewasa, lelaki, dan perempuan. Anggota Kongres ini bersidang untuk mewujudkan undang-undang dasar negara yang seluruhnya berdasarkan Al-Quran. Buat kedua kalinya pemilihan umum untuk menetapkan dua pribadi menjadi pimpinan tertinggi dan wakilnya sebagai kepala negara dan wakilnya langsung jadi Perdana Menteri dan wakilnya. Kedua orang ini bertanggung jawab penuh terhadap rakyat umum, bukan terhadap Kongres dan bukan pula terhadap badan-badan lainnya dalam tugas melaksanakan undang-undang dasar yang ditetapkan oleh Kongres. Untuk menjalankan tugas pemerintahan, kepala negara memilih beberapa orang dari anggota Kongres untuk diangkatnya menjadi anggota kabinet sebagai pimpinan-pimpinan departemen. Anggota-anggota kabinet ini mengangkat orang-orang yang dianggapnya pantas untuk mewakili tugas-tugasnya di daerah-daerah. Semuanya bertanggung jawab kepada kepala negara. Anggota parlemen yang akan merumuskan perincian peraturan-peraturan umum untuk pedoman tugas anggota-anggota kabinet. Semua peraturan itu haruslah dengan persetujuan kepala negara sebagai penanggung jawab penuh langsung terhadap rakyat umum. Pimpinan tentara yang menentukan dan mengangkat beberapa orang untuk jadi stafnya sebagai kepala bagian pertahanan, keamanan, dan kehakiman. Masing-masingnya mengangkat orang-orang yang dianggap pantas untuk mewakilinya di daerah-daerah. Semuanya bertanggung jawab terhadap kepala negara sebagai penanggung jawab penuh terhadap rakyat umum. Bagi setiap tugas pemerintahan tadi, tiap orang dari rakyat umum dapat mengadakan atau melakukan koreksi atau oposisi langsung tanpa melalui badan-badan resmi yang ada dalam pemerintahan. Setiap koreksi ataupun oposisi tersebut harus mendapat tanggapan dan layanan dari pemerintah. Bila mana tidak menghiraukan tentu atas dasar koreksi atau oposisi rakyat tidak benar dan tidak jujur. Dalam hal ini, bagian keamanan dapat melakukan penuntutan dan kekerasan. Koreksi atau oposisi rakyat ternyata benar dan jujur. Dalam hal ini, teranglah pemerintah melakukan kesalahan dan penyelewengan. Karenanya, rakyat mengadakan aksi untuk mengganti kepala negara dan kalau perlu mengadakan pemberontakan atau perang saudara. Susunan pemerintahan masyarakat Islam di atas ini adalah didasarkan pada surat ketiga ayat 104, surat ke-42 ayat 38, surat 42 ayat 38, surat ke-42 ayat 21, surat ke-42 ayat 42. Dengan begitu jelaslah bahwa trias politika telah lebih dulu dikembangkan Islam semenjak Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Mungkin orang menganggap susunan pemerintah di atas ini terlalu sepele, tetapi ingatlah bahwa susunan demikian bahkan lebih praktis, ekonomis, dan sudah diperbaiki bila mana kebetulan terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan. Dengan susunan begitu juga tidak akan terdapat sifat-sifat birokratis, individualistis, oportunis, dan berbagai sifat tercela lainnya, karena setiap pejabat akan selalu mawas diri. Sikap dan tindak tanduknya senantiasa mendapat perhatian dan sorotan dari rakyat umum yang di sembarang waktu dapat melakukan tantangan ataupun perbaikan untuk kesejahteraan umum berdasarkan ajaran Islam. Tentu akan ada pertanyaan, tidakkah perlu diadakan badan perwakilan daerah di setiap provinsi yang akan memperbincangkan situasi atau kondisi daerahnya sendiri-sendiri dan kemudian mengadakan peraturan-peraturan lokal?
Sebenarnya, badan perwakilan demikian tidak diperlukan karena badan perwakilan permusyawaratan daerah hanyalah memperlambat segala tugas pekerjaan yang diperlukan dan hanyalah memperbanyak pengeluaran biaya negara. Bahkan kadang-kadang menjadi penghalang bagi hubungan langsung antara rakyat umum dengan pemerintah pusat, dan lebih tepat dikatakan jadi pemisah antara rakyat umum dari pemerintahan pusat yang bertanggung jawab penuh langsung terhadap rakyat umum. Seringkali kejadian bahwa golongan aristokrat, oportunis, biokrat, dan sebagainya timbul disebabkan oleh adanya badan perwakilan daerah tersebut. Untuk pengurusan kondisi atau situasi daerah di setiap provinsi dan daerah yang lebih kecil, cukuplah dilaksanakan oleh wakil-wakil kabinet dan wakil-wakil bagian keamanan, kehakiman, dan pertahanan. Masing-masingnya bertugas langsung dengan peraturan yang sama diberikan oleh pemerintah pusat yang sebenarnya bertanggung jawab penuh langsung terhadap rakyat umum dalam masyarakat Islam.